Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini tim Dunia Keperawatan akan menyajikan video hasil dari request teman-teman melalui komunitas di YouTube channel Dunia Keperawatan, yaitu dari Nanda Rizky, yang isinya adalah dari komentar teman-teman itu, maka tim Dunia Keperawatan terinspirasi untuk menyajikan video yaitu membahas tentang patah tulang, atau kalau dalam bahasa medisnya itu adalah fraktur. Nah, seperti apakah penjelasan tentang fraktur? Kita simak videonya berikut ini. Adapun pengertian dari patah tulang ataupun fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang. Ini bisa diakibatkan oleh ruda paksa ataupun tekanan eksternal, bisa juga oleh trauma. Yang kedua adalah jenis-jenis dari fraktur ataupun patah tulang. Yang pertama adalah menurut sifatnya. Ada yang disebut dengan fraktur terbuka dan ada yang dimaksud dengan fraktur tertutup. Apa bedanya sih? Untuk fraktur terbuka adalah patah tulang yang diikuti dengan adanya perlukaan ataupun robekan pada kulit yang mengakibatkan si luka menganga. Kemudian yang kedua itu ada fraktur tertutup. Kalau untuk fraktur tertutup, yaitu fraktur dia itu masih di dalam tubuh dan tidak tampak oleh mata, sehingga untuk fraktur tertutup ini untuk jaringan kulitnya itu tidak terjadi perlukaan ataupun robekan yang mengakibatkan berhubungan dengan dunia luar. Kemudian yang berikutnya ada fraktur yang digolongkan menjadi fraktur komplit dan tidak komplit. Nah, untuk fraktur komplit adalah fraktur ataupun patah tulang ketika si tulangnya itu dia membelah secara sempurna. Misalkan ini tulang. Nah, sehingga si tulangnya itu dia terjadi patahan, baik bisa lurus ataupun dia menyilang, dan itu full. Si tulangnya itu dia patah. Dan yang kedua itu adalah fraktur inkomplit. Untuk fraktur inkomplit itu fraktur yang terjadi dia hanya berbentuk serabut saja. Jadi untuk fraktur inkomplit ini adalah si tulang maupun posisinya dan juga bentuknya itu dia tetap. Tetapi di dalam tulang tersebut itu ada retakan. Nah, itulah yang disebut dengan fraktur inkomplit. Nah, kemudian apa sih tanda dan gejala dari patah tulang ini? Yang pertama itu adalah deformitas. Untuk deformitas atau bahasa umumnya itu adalah perubahan bentuk. Yang kedua itu ada ekimosis. Kemudian yang ketiga itu terjadi spasme otot atau dalam bahasa biasanya itu yang disebut dengan kram. Kemudian adanya nyeri pada area yang fraktur. Ada juga udem ataupun pembengkakan pada area yang fraktur. Ada krepitasi, yaitu ditandai dengan suara krek ketika diberikan tekanan ataupun ketika si tulang tersebut digerakkan. Kemudian bisa timbul juga hilangnya sensasi. Hal ini diakibatkan bisa terjadi penekanan terhadap saraf-saraf akibat tulang yang patah, ataupun diakibatkan aliran darah yang terputus ke satu bagian tubuh yang diakibatkan oleh si fraktur itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada pergerakan abnormal. Dan yang terakhir pastinya hasil dari pemeriksaan radiologi khususnya rongsen itu terjadi patah tulang. Lalu yang berikutnya apa sih penata laksanaan untuk orang yang mengalami fraktur? Baik dia frakturnya itu ketika terjadinya di jalan raya ataupun di tempat umum ataupun di rumah sakit. Yang pertama adalah imobilisasi. Imobilisasi adalah tidak menggerakkan bagian tubuh yang mengalami fraktur. Mengapa diimobilisasi? Hal ini untuk menghindari khususnya pada fraktur komplit dia akan menyebabkan goresan ataupun perlukaan pada otot-otot yang lainnya, sehingga ini akan menyebabkan komplikasi yang lain.
Kemudian yang kedua adalah membersihkan luka, khususnya ini pada fraktur yang terbuka. Hal ini untuk menghindari terjadinya infeksi ataupun kotoran-kotoran yang bisa masuk ke dalam luka akibat si fraktur terbuka tadi. Kemudian yang berikutnya, apabila setelah operasi, maka sebaiknya konsultasi dengan dokter ortopedi ataupun konsultasi dengan fisioterapi. Hal ini untuk mengetahui perkembangan dari si fraktur itu sendiri. Apakah ada perbaikan ataukah ada perburukan. Dan untuk penata laksanaan yang terakhir adalah dukungan dari diet. Biasanya untuk diet ini dianjurkan makanan yang mengandung vitamin D dan juga zat besi. Biasanya untuk vitamin D itu bisa didapat dari buah-buahan dan untuk zat besi biasanya dari makanan. Nah, untuk makanan yang paling sering kita jumpai dan murah untuk dibeli yaitu misal ikan teri. Dia mengandung tinggi kalsium dan juga zat besi. Lalu berikutnya adalah bagaimana sih proses penyembuhan dari fraktur ini atau patah tulang ini. Ada beberapa stadium. Yang pertama adalah stadium hematoma, di mana stadium hematoma itu terjadinya gumpalan darah. Misal ini adalah tulang dengan tulang yang patah. Kemudian di antara sela-sela tulang ini dia biasanya ada gumpalan darah. Itulah yang disebut dengan hematom. Nah, pada saat terjadi gumpalan darah tersebut, maka akan terjadi proses pembekuan darah. Biasanya ini yang akan aktif adalah jaringan-jaringan fibrin. Nanti akan membentuk yang disebut dengan fibroblast. Nah, sedangkan untuk lama waktunya stadium hematoma ini adalah sekitar 24 sampai 48 jam. Kemudian yang berikutnya adalah stadium 2. Stadium 2 ini disebut dengan stadium proliferasi seluler. Pada stadium ini biasanya terjadi proses diferensiasi dan juga proliferasi sel. Sedangkan hasil dari proliferasi dan diferensiasi sel ini akan menyebabkan timbulnya fibrokartilago. Dan dihasilkanlah osteoblast yang kemudian akan beregenerasi menjadi proses osteogenesis. Dan dalam beberapa hari terbentuklah tulang yang baru yang akan menggabungkan si fragmen-fragmen tulang yang patah. Untuk fase ini biasanya berlangsung kurang lebih selama 8 jam. Dan itu tergantung dari frakturnya. Kemudian yang berikutnya adalah stadium 3, di mana stadium 3 ini terbentuknya kalus. Nah, apa sih kalus itu? Kalus adalah sel-sel yang berkembang, kemudian memiliki potensi kondrogenik dan juga osteogenik, di mana sel-sel tersebut akan membentuk tulang yang baru ataupun kartilago. Nah, pada fase inilah terbentuknya tulang-tulang muda ataupun calon tulang yang akan menggantikan ataupun yang akan menyatukan si fragmen-fragmen tulang yang patah tadi. Kemudian yang berikutnya itu adalah stadium keempat yang disebut dengan stadium konsolidasi. Apa sih stadium konsolidasi itu? Yaitu aktivitas osteoklat dan osteoblast yang mengubah anyaman tulang itu menjadi lamelar. Di mana proses ini adalah mengubah tadi si tulang muda ataupun kartilago ini dia itu menjadi lebih kuat dan juga lebih padat. Kemudian yang kelima adalah stadium remodeling. Nah, untuk stadium remodeling ini adalah stadium di mana si tulangnya itu dia sudah menjadi padat dan juga dia sudah bisa menyatukan si fragmen-fragmen tulang tersebut yang patah tadi, sehingga kekuatan pada masing-masing tulang yang patah itu dia bisa menjadi lebih padat dan biasanya ini sudah aman untuk digerakkan. Ya, itu dia 5 dari stadium proses penyembuhan fraktur. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih komplikasi dari fraktur ataupun patah tulang ini? Yang pertama adalah terjadinya perobekan pada pembuluh darah dan akan menyebabkan perdarahan. Itu komplikasi yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah fat embolisme ataupun dia dari katanya fat adalah lemak dan embolisme itu artinya gumpalan di dalam pembuluh darah. Terjadi gumpalan lemak di dalam pembuluh darah. Nah, dari mana sih si lemak ini? Ternyata si lemak ini berasal dari si tulang yang patah tadi, yaitu berasal dari sumsum tulang biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah compartment syndrome.
Compartment syndrome adalah sekumpulan masalah pada otot, misalnya robeknya pada otot, kemudian terjadinya kram pada otot. Dan kemudian komplikasinya ada infeksi. Biasanya infeksi ini diakibatkan oleh fraktur terbuka dan tidak dirawat dengan baik. Biasanya akan menyebabkan infeksi. Untuk yang terakhir adalah yang paling parah, komplikasi dari fraktur ini bisa menyebabkan shock. Biasanya untuk shock yang paling sering pada fraktur ini adalah shock hipovolemik, di mana perdarahannya itu dia banyak, namun asupan cairan ke dalam tubuh sedikit, sehingga terjadilah shock hipovolemik. Ya, itu dia yang bisa disampaikan. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat mengenai fraktur ataupun patah tulang. Dan jika ada yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar. Untuk yang terakhir, seperti biasa, jangan lupa untuk teman-teman semua agar mengikuti kami dan semangat kami dengan cara klik subscribe, like, dan juga bagikan ke teman-teman yang lain agar informasi ini juga bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.